Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan sehingga kita bisa thalabul ilmi, bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan kembali atau melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, yang kesempatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah iman kepada qada dan qadar. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini mengimani tentang qada dan qadar. Ini dari akidah Ahlussunnah. Kemudian sini apa yang dimaksud dengan qadar? Ini apa yang telah lalu dari ilmu dan berjalan atau terjadi dengan pena, dan ini merupakan kejadian yang abadi atau terus menerus. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sini semua oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah ditulis, ini semua kejadian ini pada pena. Semuanya kejadian-kejadian ini Allah mengilmuinya, Allah mengetahuinya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menentukan takdir-takdir makhluknya. Sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan juga sebelum terjadi. Ini kejadian abadi terus menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tak kalah hendak menentukan takdirnya, ini Allah tentukan ini akan terjadi atau yang baru terjadi dan juga akan terjadi, semuanya sudah Allah tentukan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau mengilmui bahwasanya tentang sehingga ini akan terjadi pada waktu-waktu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sifat yang khusus. Maksudnya di sini terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya
Ini Allah akan mengetahui. Allah mengetahui semuanya akan terjadi. Ya kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Nanti setelah ini ya kita sekarang ini lagi apa? Kita kajian. Kita belajar. Nanti setelah kita belajar ada apa yang terjadi, ya kita nggak tahu. Tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini yang mengilmui atau mengetahui segala sesuatu. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalilnya tuh ya sangat banyak sini. Termasuk firman Allah taala, wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Jadi semua makhluknya, ya, termasuk kita, ini sudah Allah ciptakan. Allah yang menciptakan, kemudian Allah lah yang akan menentukan takdirnya, baik atau buruk. Itu apa? Allah yang menentukan. Bagaimana nanti nasib kita, ini Allah yang tahu. Ini Allah yang bisa menentukan. Kemudian di sini dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takdir. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasan. Sesungguhnya ya, Allah Ta'ala menentukan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yakni 50 tahun ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya 50.000 tahun. Jadi Allah sudah menentukan ya, semua kejadian-kejadian makhluk ya, ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, ini selama 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua sudah Allah atau sudah Allah takdirkan. Kemudian di sini beriman kepada takdir Allah tidaklah sempurna kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengilmunya dengan ilmunya yang menyeluruh. Maknanya sini bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mengilmui dengan ilmunya secara azali dan abadi. Azali dan abadi adalah terus menerus. Sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi, baik perkara yang kecil atau besar, zahir maupun batin. Kemudian yang terjadi sesuai dengan ya, perbuatan-perbuatan Allah dan perbuatan-perbuatan makhluknya. Dan diantara dalil yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala, waladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang melainkan Allah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala sambil menentukan takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui yang gaib dan yang nampak. Yang gaib itu yang tidak kelihatan, yang nampak ini yang kelihatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Dan dalam firman Allah yang lain, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar engkau mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala ini mampu atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi ilmunya. Ini kemudian yang kedua tentang masalah perkara yang kedua, yaitu adalah bahwasanya Allah Ta'ala
telah menulis takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini segala sesuatu ya. Intinya segala sesuatu ini sudah Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maknanya sini bahwasanya Allah Ta'ala mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis ya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Bahwasanya segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi dan terjadi kecuali telah ya tertulis ya takdir-takdirnya sebelum terjadi. Jadi dalam ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, ini telah menulis dalam kitab Lauhul Mahfuz tentang segala sesuatu ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ini sudah Allah tulis, dan ini sampai kapan ya? Ini sampai akan ya, datang hari kiamat. Kemudian di sini dalil yang menunjukkan hal ini firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa-apa yang terjadi, musibah yang terjadi pada yang ada di bumi ini dan yang ada pada diri kalian kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baik pada diri kita ataupun yang lainnya ini sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana wa kana arshuhu 'alal ma, rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah telah menulis ya takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50 tahun dan arsy-Nya Allah atas air. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menulis ya takdir-takdir makhluk ini. Ini kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tulis. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ayat-ayat yang jelas ya, tentang dua tingkatan itu. Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Setelah kalian mengetahui bahwasanya Allah ini mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, yang demikian yang sudah tertulis dalam kitab, bahwa yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya kita misalnya kita sekarang lagi kekurangan dalam badan miskin, kalau Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki kita untuk segera kaya, ini mudah bagi Allah. Ya Allah katakan kun fayakun, saya dengan ini dia qadarullah memiliki usaha yang mendapatkan keuntungan banyak, akhirnya dia usahanya maju menjadi kaya. Dan yang lainnya juga sama juga orang yang tadinya kaya, kalau Allah menentukan dia miskin, Allah mudah baginya. Dan jadi Allah mudah. Jadi intinya yang Allah tentukan, Allah takdirkan bagi kita di saat ini merupakan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya takdir yang kita jalani, yang penting kita di atas hidayah, di atas al-haq, di atas akidah yang lurus atau juga manhaj yang lurus.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bahwasanya segala sesuatu itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengimani bahwasanya maknanya sini bahwasanya mengimani dengan kehendak Allah, bahwasanya secara umum dalam segala sesuatu apa yang sudah terjadi atau yang sudah terjadi, apa yang sudah tiada atau yang diadakan, baik perkara yang besar ataupun kecil, zahir maupun batin, yang ada langit dan ada bumi, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang terjadi sesuai dengan kehendak perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluk. Jadi intinya begini, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita tentang ajal, walaupun orang itu sakitnya sudah parah, misalnya sudah bertahun-tahun, ya, sering ke rumah sakit, kalau Allah belum menentukan ya, meninggal, wafat, ya orang itu masih hidup. Kemudian juga seandainya yang tadinya sehat, ya, cerah ceria, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan untuk meninggal, ya, bisa jadi ya, dengan kepleset ataupun dengan apa, ya, kejatuhan dan perkara yang lainnya. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Kemudian di sini firman Allah taala, wa yaf'alullah ma yasha, dan Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, semua ini Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan, yang ada langit dan bumi, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Bahwasanya maknanya sini ini beriman tentang penciptaan Allah taala, mengenai ya, semua yang Allah ciptakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, baik segala yang kecil atau yang besar, zahir maupun batin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keseluruhan sesuai dengan apa ketentuan makhluknya dan sifat-sifatnya, dan bersumber darinya, dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan juga asar. Jadi intinya segala sesuatu ini Allah yang menciptakan, dan Allah ini sebaik-baik pencipta. Nah, apapun yang ada pada kita, ya, bentuk apapun ada kita, mungkin ada yang di antara kita yang ganteng ataupun yang sedang, yang biasa-biasa saja. Ini merupakan apa, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmahnya kenapa kita ya, ciptakan demikian. Ya, maka kita nggak boleh mengolok saudara kita. Misalnya pada Allah ada saudara kita yang hitam, kemudian disebut ya, dengan julukan-julukan yang kurang enak, ya, maka jangan demikian, ya, nggak boleh, ya, karena apa? Dengan demikian itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan ini maknanya bahasanya tentang ini apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan dan apa yang kau kerjakan. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya di sini ya, bahwasanya beriman tentang takdir Allah ini merupakan ya rukun-rukun ya, dari rukun-rukun iman. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan ini tersebut ya. Jadi rukun iman ini ada 6, salah satu iman pada takdir Allah. Ini kita harus mengimani semuanya ya. Jangan kita pilih atau tolak salah satu, maka ini kesempurnaan iman kita kurang
sempurna. Agar iman kita sempurna, ya kita iman yang keenam tersebut. Jadi ini sebagaimana ya sabda Rasulullah SAW ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril itu yang bertanya tentang iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini gua beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir, dan gua beriman pada takdirnya yang baik dan yang buruk. Dan ini dapat dalam hadis Arba'in ya, yang kedua dalam hadis ini. Kemudian di sini tentang macam-macam kitab ya. Yang pertama kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sini telah menentukan atau menulis segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis di dalam kitab yang dengan kitab apa? Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitabah Al-Umriyah. Biasanya sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata hadasana As-Sadiqul Masduq ya, telah bersabda pada kami orang jujur dan percaya, inna ahadakum yasma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik summa yakunu mudghah mislu dzalik summa yursalu malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, muttafaqun alaih. Sesungguhnya di antara kalian yang telah dikumpulkan dalam penciptaan ya, di dalam perut ya, ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk ya, segumpal darah dan segumpal daging, kemudian diutuslah malaikat, kemudian ditiupkannya roh dan ditulis 4 perkara, yang dengan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataupun sengsara. Jadi semua 4 hal tersebut ya, ini tentang rezeki, ajal, amal, bahagia ataupun sengsara, ini sudah ya Allah tulis. Dan ini kitab Umriyah atau Umuriyah, ini bahwasanya tentang apa? Berkaitan dengan umur, dan ini hanya ditulis 1 kali dan tidak diulang kedua kalinya. Ini kitab apa? Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Hauliyah. Ya, ini terdapat pada ya, malam Lailatul Qadar. Bahasanya di sini ditulis apa yang terjadi dalam umul kitab ini, dari umul kitab ini apa yang terjadi dalam 1 tahun ini, dari kematian, kehidupan, rezeki, kemudian ini ya sudah tulis dalam kitab ini, dalam bulan ini yang pada malam Lailatul Qadar ya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya di sini adalah ya, kitab atau tulisan takdir manusia. Ini ada janin di dalam rahim ibunya apabila sudah sempurna ya, 4 bulan. Tadi yang dimana adalah walala, mungkin ini kitab apa? Umriyah. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini buah ya, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah yang pertama tenangnya hati. Apa yang terjadi padanya bahwasanya ini merupakan takdir Allah. Ya, jadi kalau seorang imannya sudah kuat,
apapun yang terjadi, walaupun perkara yang kiranya kurang mengenakan, kurang menyenangkan, kalau imannya kuat, dia nggak menjadi masalah. Dia berkeran karena ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya ini bersandar ya, kepada Allah Ta'ala tatkala mengambil sebab dan tidak bersandar dengan sebab dirinya. Bahwasanya segala sesuatu itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu tatkala mengambil sebab ini tidak bersandar dengan sebab tersebut. Jadi yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang mau panen ya, dia tidak menyandarkan bahwasanya yang membuat panen itu karena pupuk, karena obatnya ataupun teknik-teknik penanamannya, bukan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dan semua itu hanyalah sebab atau perantara yang dilakukan. Walaupun dia mengambil sebab, mengambil perantara, tapi dalam hatinya dia berkeinginan berkeyakinan bahwasanya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada takdir yang ketiga, yakni seorang itu tidak ujub, tidak sombong pada dirinya apabila dia mendapatkan yang diinginkan. Karena nikmat yang dia dapat ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah takdirkan dari sebab-sebab yang baik. Jadi yang terakhir, beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang tidak akan ujub, tidak akan sombong, tidak akan bangga pada dirinya. Karena apa? Karena itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mengambil sebab itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan perkataan dengan takdir yang baik atau yang buruk, apakah dalam takdir itu ada yang buruk? Ini berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, berkata bahwasanya ini bukan takdir yang buruk. Tapi sini adalah buruk yang namanya buruk yang ditakdirkan. Karena di sini perbuatan Allah ini tidaklah ini buruk. Bahasanya yang sini yang diperbuat bukan pada perbuatannya. Bahwasanya ini dalam menentukan karena sebab kerusakan karena olah tangan manusia, dan ini merupakan sebab kerusakan. Karena sebab kerusakan itu karena perbuatan manusia. Dan adapun di sini hikmahnya liqahum, sebagaimana firman Allah taala, liqahum ba'dalladzina amilu la'allahum yarji'un. Ini kan mereka yang merasakan sebagian azab karena sebab perbuatan yang mereka lakukan agar mereka kembali. Dan ini musibah ini bukan memberikan sebab kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan musibah di dunia ini karena agar manusia itu ingat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah berikan seorang penyakit, maka dengan penyakit tersebut agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga musibah-musibah yang lain seperti tanah longsor, banjir, gempa, ini agar agar manusia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia segera